A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di siang ini di atas Al-Qur'anul Karim, mempelajari, membaca, menghafalkan Al-Qur'an, dan kita berkegiatan seputar Al-Qur'an. Semoga kita semua termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, pedoman kita, uswatun hasanah, yang memiliki akhlak yang terpuji, yang harus kita contoh seluruh perkataannya, perbuatannya, dan apa saja yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nana Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu siapa itu ahlul Al-Qur'an dan bagaimana kita bisa menjadi ahlul Al-Qur'an yang ikhlas karena Allah dan semangat serta berbahagia. Terlebih dahulu Ustaz mau tanya, apa itu ahlul Quran? Ada yang bisa jawab? Orang yang beriman dengan Al-Quran. Bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Orang yang mentadabburi Al-Quran. Bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Berani saja, angkat tangannya. Sering kita mendengar kalimat ahlul Quran, tapi apa itu ahlul Quran? Ahlul Quran itu ada dua kata ya. Yang satu ahlu, yang kedua Al-Quran. Ahlu apa artinya? Ahlun kalau dalam bahasa Arab. Ahlu artinya keluarga. Al-Quran artinya ya Al-Quran. Al-Quran apa artinya berarti? Keluarga Al-Quran. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Yang mana anak-anak Ustaz, Ahlul Quran ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nasi." Sungguh Allah itu punya keluarga dari manusia.
Ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Siapa itu keluarga Allah dari manusia? Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu." Keluarga Allah di bumi adalah ahlul Qur'an. Ya, bagus. Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu. Keluarga Allah di bumi ini adalah ahlul Qur'an. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi beruntung sekali anak-anak ustaz semuanya ya. Masya Allah ya, orang-orang berkumpul dalam masalah harta. Orang-orang berkumpul belajar ilmu dunia. Namun adik-adik semua mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga Allah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu para ulama mengatakan, kapan seseorang itu dikatakan sebagai ahlul Quran? Seseorang itu dikatakan ahlul Quran ketika dia memiliki 5 hal atau 5 syarat pada dirinya. Yang pertama adalah i'rabul Quran. Syarat menjadi ahlul Quran adalah i'rabul Quran. Dia bisa mengi'rab Al-Quran. Ada yang tahu maksudnya mengi'rab Al-Quran? Tidak ya, baru sekali dengar ya. I'rab Quran itu maksudnya dia mengetahui ilmu seputar membaca Al-Quran. Dia tahu hukum-hukum tajwid. Dia tahu sifat-sifat huruf, makharijul huruf, dan dia bisa mengaplikasikannya. Dia bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan ilmu tajwid yang dia pelajari dari gurunya. Karena syarat pertama menjadi Al-Quran adalah pandai membaca. Dan Al-Quran itu turun bilisanin arabiyyin mubin, turun dengan bahasa Arab, bahasa Arab yang jelas. Sehingga kita harus membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun. Tidak boleh kita baca Al-Quran dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, tidak boleh. Kita harus baca Al-Quran sesuai dengan huruf hijaiyah bahasa Arab, sesuai dengan kaedahnya, sesuai dengan tajwidnya, wakaf iftidaknya, dan lain sebagainya yang terkait dengan tajwid. Itu yang pertama. Apa? Syiah? Kok Syiah? Kalau bahasa Indonesia berarti dia baca terjemahan, ya. Ya, atau dia baca huruf Latin. Tidak boleh, ya. Membaca Al-Quran bahasa Arab, sholat dengan bahasa Arab, ya. Jadi itu yang pertama, dia harus pandai baca. Apa wahyu yang pertama kali Allah turunkan? Ada yang tahu? Hah? Baca suratnya, coba baca. Iqra, bacalah, ya. Itulah wahyu yang pertama, ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi menerimanya? Di mana? Di Gua Hira, Gua Thur? Gua Hira. Kalau Gua Thur di mana tuh? Apa kejadiannya kalau Gua Thur? Ketika Nabi hijrah, bersembunyi, iya. Bagus. Ya, ya, bagus. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya, itu yang pertama. Dia harus pandai membacanya. Kalau dia tidak bisa baca, gimana dia menghafalnya? Ya, gimana dia murajaahnya? Tidak mungkin. Tentu dia harus pandai dulu membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwidnya. Yang kedua,
setelah dia pandai mengi'rab Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid, maka syarat yang kedua untuk menjadi ahlul Quran adalah dia merutinkan Al-Quran setiap hari. Dia harus punya wirid Al-Quran setiap hari, 2 halaman setiap harinya, atau 5 halaman setiap harinya. Dia punya wirid bacaan yang biasa, ya. Bagus tuh. Syarat menjadi ahlul Quran adalah dia punya wirid bacaan dengan jumlah tertentu dari Al-Quran. Mungkin awal-awalnya 1 halaman 1 hari. Kedepannya dia bisa tambah menjadi 2 halaman, 3 halaman. Kalau bisa, dia bisa baca Al-Quran 1 juz 1 hari. 1 juz itu berapa halaman, anak Ustaz? Kalau sesuai Al-Quran pojok itu berapa halaman? Berapa? 20 halaman. 20 halaman dia baca Al-Quran setiap hari. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran itu secara keseluruhan dalam 1 bulan. Itu standar yang terbaik. Kalau bisa, kita bisa membaca Al-Quran, satu Al-Quran itu 30 juz itu dalam 1 bulan. Artinya 1 harinya 1 juz. Itu di luar Ramadan, ya. Kalau di Ramadan, kalau bisa dia tambah lagi. Imam Syafi'i pernah membaca Al-Quran khatam 2 kali. 2 kali khatam dalam 1 hari. Bukan dalam 1 bulan ya. Dalam 1 hari dia khatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Sebulan berapa kali dia khatamkan berarti? Kalau sehari 2 kali, sebulan berarti 60 kali. Luar biasa. Itu betul ahlul Quran. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia sebelum tidur, kalau dia punya hutang membaca Al-Quran, ikan dulu hutang Al-Qurannya, baru Aisyah radhiyallahu anha tidur. Jadi itu syarat yang kedua. Punya wirid Al-Quran, punya jumlah halaman tertentu setiap harinya dalam membaca Al-Quran. Berapa adik-adik membaca Al-Quran setiap hari? Ada yang 1 juz sehari? Atau baca Qurannya cuma di rumah Quran? Di rumah enggak lagi? Hah? Ayo jujur. Ya. Berapa? Tiga halaman. Ya. Jadi kalau mau ingin dari Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari. Tentukanlah jumlah halamannya setiap harinya. Yang ketiga, syarat menjadi ahlul Quran adalah dia menghafalkannya dan dia memurojaahnya. Dia menghafalkannya setiap harinya, dia mengulang hafalannya. Tidak dia cukupkan dengan membaca saja. Dan menjadi ahlul Al-Quran tidak harus 30 juz. Dia bisa menghafal sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan kesibukannya. Yang penting dia itu punya hafalan Al-Quran, dan hafalan yang dia punya dia ulangi, agar hafalan tersebut tidak hilang dari kepalanya. Itu yang ketiga, dia menghafalkannya dan dia memurojaahnya setiap hari. Kemudian ahlul Quran yang keempat syaratnya adalah dia mentadabburi Al-Quran. Apa itu tadabbur Al-Quran? Ada yang tahu? Tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Katanya ahlul Quran itu mentadabburi Al-Quran. Apa itu tadabbur? Apa itu tadabbur Al-Quran? Ayo, ada yang tahu? Tadabbur itu mempelajari makna. Dia itu membaca, tahu juga artinya. Dia membaca, tahu juga tafsirnya. Dia membaca, tahu juga enggak, mana bisa. Kalau ngafal tetap bahasa Arab. Dia lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Dan inilah yang keempat ini sebenarnya yang paling penting di antara yang lainnya. Mentadabburi Al-Quran.
Tujuan Al-Quran itu diturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran merupakan kitab yang telah kami turunkan, yang terdapat di dalamnya berbagai macam keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mau mentadabburi, mau memahami, mau mengambil pelajaran dari setiap ayat yang dia baca. Waliyatadzakkara ulul albab, dan sebagai pengingat dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah juga mengatakan dan bertanya di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah manusia itu tidak mau untuk mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami maknanya? Dalam surah Muhammad Allah mengatakan am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci dan sudah tertutup dari hidayah Allah. Ya, penting. Ya, tidak hanya membaca, tapi juga memahami dan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Kalau orang itu hanya membaca dan hanya menghafal tapi tidak paham maknanya, maka dia sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Orang-orang yang diberikan Taurat dan dia tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, seperti unta yang membawa tumpukan buku di atas punggungnya. Ya, dia punya pengetahuan, dia punya wawasan, dia punya hafalan. Tapi namanya unta, tidak bisa membaca buku yang ada di pundaknya. Hanya sebagai beban saja, sebagai pengisi otak saja, tapi dia tidak tahu maknanya. Yang kelima, syarat bagi ahlul Quran adalah al-amalu bihi, mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan inilah metode belajar Al-Quran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kata Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dulu belajar Al-Quran kepada Rasulullah 10 ayatin, 10 ayat 10 ayat. 10 ayat kami pelajari bagaimana cara membacanya, lalu kami hafalkan, kami ulangi, kami pelajari kandungannya, kami ambil hukumnya, mana halalnya, mana haramnya. Lalu kami ajarkan dan kami amalkan serta kami dakwahkan. Fajama'na al-ilma wal amal. Kami mengumpulkan ilmu dan amal di waktu yang bersamaan. Ya. Amal itu adalah buah dari ilmu. Tanda keberkahan dari ilmu adalah dengan mengamalkannya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, tanda berkahnya sebuah ilmu adalah dengan mengamalkannya. Bila 5 hal ini telah terkumpul dalam pribadi seseorang, yang mana dia pandai membaca Al-Quran dengan kaedahnya, dengan ilmunya, lalu kemudian dia mewiridkannya, merutinkannya setiap hari sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang bisa dia baca setiap hari. Lalu tidak cukup dengan mewiridkannya, dia berusaha menghafalkannya dan memurajaah apa yang sudah dia punya, dia ulangi setiap hari. Lalu yang keempat, dia mentadabburi, mencoba memahami kandungan dan isi dari Al-Quran. Yang mana yang kelima, seluruh hal itu membuahkan amal. Dan dia istiqamah dengan Al-Quran itu. Maka itulah yang dimaksud dengan ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang merupakan keluarga Allah di bumi. Dan menjadi orang-orang khusus dan kesayangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? فَإِذَا كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kata Allah dalam hadis qudsi,
Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjaga telinganya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Allah jaga seluruh anggota badannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kalau dia berdoa memohon kepadaku, pasti aku ijabah, pasti aku kabulkan. Dan kalau hamba itu yang aku cintai tadi memohon perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindunginya. Maka berbahagialah ahlul Quran, berbahagialah orang-orang yang memiliki 5 sifat ini, lalu dia istiqomah mengamalkannya sampai akhir hayat. Maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, begitu juga dengan di akhirat. Nabi SAW mengatakan, Iqra wartaqi, masuklah kamu ke dalam surga, bacalah Al-Quranmu dan naiklah tingkatanmu di dalam surga. Karena sesungguhnya derajat di dalam surga sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca di dunia. Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran juga. Orang-orang ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang senang, orang yang tidak pernah bersedih. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menjadi ahlul Quran, akan mendapatkan sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya akan tentram, hatinya tidak pernah resah, tidak pernah takut. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mereka tadarus, mempelajari makna dari Al-Quran itu, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang hatinya damai, tentram, berbahagia dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan para ulama sepakat seluruhnya sebaik-baik zikir, seafdal-afdal zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tidak ada zikir yang lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Ketika ahli Al-Quran melakukan 5 hal tadi, maka pasti hatinya akan bahagia dan tentram. Karena Allah lah yang menurunkan sakit secara fisik. Karena di antara fungsi Al-Quran adalah asyifa, penyembuh, menyembuhkan, ya, merefresh pikiran, merefresh hati, merefresh tubuh. Al-Quran obat bagi segala penyakit, baik itu penyakit hati, membersihkan hati dari penyakit syirik, penyakit riya, sombong, takabbur, hasad, dengki dan lain sebagainya. Al-Quran pun juga obat bagi penyakit badan. Kalau seorang itu membaca Al-Quran dan yakin Allah akan menurunkan kesembuhan melalui Al-Quran, maka pasti penyakit tubuhnya pun akan disembuhkan. Begitu juga Al-Quran juga penyembuh bagi penyakit-penyakit berupa gangguan, seperti gangguan jin, kesurupan, gangguan sihir, gangguan ain, dan berbagai macam gangguan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang segar, yang kuat, yang bersemangat secara fisiknya, secara pikirannya, secara anggota badannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penawar, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan salah seorang ulama salaf mengatakan, tidaklah aku menjumpai ahlul Al-Quran
kecuali mereka semua di masa tua akal mereka masih sehat dan mereka tidak mendapatkan penyakit pikun dan lupa. Itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul Quran yang mengamalkan 5 hal tadi. Dia membaca, dia mempelajari ilmu tajwidnya, membacanya, mewirutitkannya setiap hari, menghafalkan dan memurajaahnya, mentadabburi maknanya serta mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka merekalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang semangat mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran waj'alna min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Itulah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua dan mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Dan semoga Allah catat kita semua sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita bisa memahaminya. Dengan berakhirnya tambahan pelajaran tersebut, maka berakhir pula acara pembukaan penganugerahan hari ini. Selanjutnya, Ana serahkan kepada Ustadz Vicky untuk mengumumkan nama-nama santri yang terbaik tahun 2023. Ana selaku MC mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh nampak gigi. Coba. Nah, Ustaz akan bagikan hadiah. Nah, ini hadiah pertama. Yuk ngaji. Itu mereknya. Yuk ngaji. Nah, siapa yang mau yuk ngaji? Angkat tangan. Nah, turun. Nah, pertanyaan Ustaz yang pertama. Yang paham pemateri kita sampaikan tadi, acungkan jempol. Yang paham yang disampaikan Ustaz tadi, acungkan jempol. Yang kurang paham, setengah-setengah pahamnya, ginikan jempolnya. Yang tidak paham sama sekali, kebawahkan jempolnya. Paham? Fahimtum? Nah. Yang paham yang Ustaz sampaikan tadi, coba silakan. Angkat jempolnya. Yang paham. Yang paham gini ya. Yang paham gini, yang setengah-setengah paham gini, yang tidak paham sekali ke bawah. Nah, coba Ustaz mau lihat nih. Siapa yang ngantuk-ngantuk tuh enggak, pasti ke bawah jempolnya itu. Nah, coba berapa orang yang ke atas jempolnya? Gani apa? Nah, setengah paham. Coba Ustaz yang barisan pertama. Coba tinggi-tinggi. Ini Ustaz mau ngasih hadiah nih. Nah. Berapa orang? 1, 2, 3. 3 yang benar-benar paham. Barisan kedua. Ya, tinggi jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah lumayan. Barisan ketiga. Jempolnya angkat. 1, 2, 3. Ah, 3 yang betul-betul paham. Yang lainnya miring ke samping. Samping ya. Ini yang lebih parahnya ke bawah nih. Tidak ada nangkap. Berarti ngantuk tadinya. Yang barisan 4, angkat jempolnya. Ah, banyak yang miring nih. Ah, yang miring. Miring semua. Kecuali siapa namanya? Ya, Bagas, paham dia yang disampaikan oleh Ustaz kita ya. Yang barisan di belakang, yang alumni, yang gabungan, coba angkat jempolnya. Miring semuanya. Nah, ini luar biasa nih, alumni miring semua Ustaz. Berarti setengah paham berarti ya. Nah, ya setengah paham. Alhamdulillah. Nah, lebih baik setengah paham daripada tidak paham sama sekali. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama untuk mendapatkan yuk ngaji. Nah, nih. Pertanyaan pertama atau Ustaz yang ngasih pertanyaan Ustaz? Awal Ustaz aja lah.
Baik. Pertanyaan yang pertama. Berapa syarat untuk menjadi ahlul Quran? Berapanya aja? Yang mana Ustaz? Betul atau salah? Betul, baik. Wih. Ambil. Masya Allah. Ya. Lanjut. Berapa nih? Yang kedua. Pertanyaannya. Tadi syarat yang pertama menjadi ahlul Quran adalah dia pandai mengi'rab Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mengi'rab Al-Quran? Membaca. Tidak salah, tidak benar. Salah. Bukan. Yang pertama, yang paling pertama, mengi'rab Al-Quran. Belum betul. Membaca? Bagaimana membaca yang baik tuh? Gimana? Tahu? Gimana? Membaca sesuai dengan tajwid. Bagus. Itu dia i'rab Al-Quran. Ya, betul. Silakan ambil hadiahnya. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Apa? Keluarga Al-Quran, oke, betul, betul. Itu arti secara bahasa. Ya. Sekarang secara Islamnya, siapa itu ahlul Quran? Tadi secara bahasa itu ahlu keluarga Al-Quran, keluarga Al-Quran. Tapi apa maksud sebenarnya dari Al-Quran? Siapa bisa jawab? Itu hadisnya. Apa tadi? Al-Quran itu singkat, padat, tepat. Orang-orang yang bukan. Orang-orang yang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bagus. Ambil. Baik, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, kami dulu belajar Al-Quran setiap titik-titik ayat. Berapa? 10 ayat, betul salah? Betul, silakan. 10 ayat ya, bagus. Apa lagi pertanyaannya ya? Ya. Apa yang dimaksud dengan mentadabburi Al-Quran? Yang sudah dapat boleh? Gantian. Ya, apa jawabannya? Mentadabburi Al-Quran. Gimana? Memahami Al-Quran. Bagus. Betul. Memahami Al-Quran. Ya. Tinggal 4 lagi. Silakan jawab ini benar atau salah. Al-Quran itu obat untuk penyakit hati saja. Benar atau salah? Yang mana Ustaz? Satu orang jawab. Yang mana Ustaz? Benar atau salah? Salah. Nah, saatnya tiba pengumuman pemuncak penganugerahan santri terbaik Maskanul Quran tahun 2023. 18 Desember 2023. Nah, dah siap mendengarkan? Siap? Nah, coba renungkan dulu, apakah Hana termasuk salah satu dari yang terbaik ini? Kira-kira masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk ya, karena kita adalah orang yang terbaik. Nah,
Nah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam rangka penganugerahan santri terbaik Maskanul Quran 18 Desember 2023. Tentunya kita adalah semua yang terbaik. Dari yang terbaik itu pasti ada yang lebih terbaik lagi. Nah, hadiah yang kita siapkan di sini antum akan dapat. Nah, cuma bedanya kualitas hadiahnya lagi berbeda-beda. Ada kosmos. Ada nampak kosmos kipas angin. Silakan lihat kotaknya, tapi jangan lihat isinya supaya antum berbahagia. Lihat kipas angin bahagia kan? Nah, bahagia. Dah, langsung penganugerahan santri ikhwan terbaik Maskanul Quran tahun 2023. Kategori kehadiran terbaik, best kehadiran. Peringkat kedua, kehadiran 96% atas nama Urda Aziz. Mana Urda Aziz? Nah, silakan maju ke depan. Urda Aziz. Ya. Nah, yang selanjutnya, peringkat pertama, kehadiran 100% atas nama Azami Syauki Al-Farizi. Ya, silakan maju ke depan. Selanjutnya, best santri cilik. Capaiannya mandiri, tekun dalam belajar, atas nama Razik Alvaro Nizam. Ada? Nah, silakan. Nah, ini satu nih. Nah, boleh di depan. Selanjutnya, best santri tingkat dasar. Nah, ini 3 orang ya. Peringkat 3, tuntas 52 halaman selama 4 bulan atas nama Ilham Azmi. Peringkat kedua, tuntas 78 halaman selama 6 bulan atas nama Kenzo Ramadan Putra Andria. Nah, silakan. Peringkat pertama, tuntas 50 halaman selama 2 bulan atas nama Rafa Azka Putra. Ada? Ah, silakan. Nah, kita minta kepada Ustaz Andi bagikan hadiah. Saya samping berikut apa? Kenzo. Samping. Nanti lo Pak. Nanti nih. Nanti lo sudah. Terus merah. Nah. Ada merahnya.
lagi. Nah, barakallah teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindah kategori. Selanjutnya tingkat tahsin. Best tahsin tilawah. Peringkat kedua. Nilai tahsin tilawah 91 atas nama Muhammad Azam Muzaki. Nah, silakan. Peringkat pertama, nilai tahsin tilawah 92 atas nama Fauzan Azim. Ada? Selanjutnya, best ziyadah hafalan. Peringkat kedua, tuntas ziyadah 12 halaman 9 baris selama 11 bulan atas nama Zafran Al-Fatih Sanjaya. Peringkat pertama, tuntas ziyadah 13 halaman 4 baris selama 11 bulan atas nama Kenzi Nugraha Az-Zain. Selanjutnya, best murojaah hafalan. Peringkat kedua, tuntas murojaah hafalan 27 halaman selama 11 bulan atas nama Habib Hanifatur Ramadan. Ya, peringkat pertama, tuntas murojaah hafalan 27 halaman selama 7 bulan atas nama Fahmi As-Siroji Rambe. Rambe. Barakallah. Kepada Ustaz Misral dimintakan untuk membagikan hadiah. Jangan hina-hina lagu kebangsaan. Bukan Indonesia yang boleh. Boleh ubah-ubah. Ya orang itu aja lah. Nah, selanjutnya. Nah, ini luar biasa ini. The best of the best. Terbaik dari yang terbaik. Nah, ini luar biasa kan? Santri Ikhwan tahun 2023. Peringkat kedua. Kehadiran 94,3%. Nilai tahsin 93. Ziyadah 12 halaman dan murojaah 110 halaman selama 11 bulan atas nama Zafran Al-Fatih Sanjaya. 96,9%. Tuntas Iqra 78 halaman selama 6 bulan atas nama Kenzo Ramadan Putra Andria.
Saya mintakan kepada Ustaz Kementerian kita Kita mintakan kepada Ustaz Kementerian kita membagikan. Pasti izin dari Zahra. Telah dinobatkan sebagai raja. Dinobatkan sebagai raja. Sudah dinobatkan sebagai raja. Barakallahu fiik. Hah? Nah, selanjutnya kita ngapain kita? Ah ya. Hadiah bersama. Nih kita buka kotak kipas anginnya, Sat. Nah, kira-kira apa isinya, Sat? 1, 2, 3, jreng. Nah, duduk siap. Nah, silakan luruskan.